Monggo kita nikmati. Iya, Tumbuh. kita nikmati sama-sama drama Tumbuh Meski Tak Utuh. Iya, pelatih dari Bapak Sundoyo Sarjana Pendidikan Islam. Ya, mari kita saksikan sama-sama, tepuk tangannya mana? Oke. Tentang pilih sekolah, mungkin karena banyak tawaran, mulai dari gedung megah hingga sekolah mahal sampai paling murah. Pilih saja Thalib, madrasah paling oke. Kegiatannya banyak, bisa latihan tiap sore. Jadi tahu saat termakan rayuan pagi, tahu sore tempe. Pilih saja Thalib, sekolah murah anti matre. Pilih Thalib dong, jangan bengong, banyak bengong. Lo dimakan gerandong. Halo teman-teman. Halo. Kita kan udah lulus nih. Pada lanjut sekolah nggak? Lanjut dong. Lanjutlah. Riris, emangnya kamu lanjut juga? Lanjut dong, masa enggak? Tahu tuh kalau si Sela. Ya lanjutlah, masa enggak? Kirain mau cepet-cepet nikah. Masih banyak lainnya. Semua tinggal pilih suka-suka, tanpa ada pungut biaya alias gratis semua. Bentar-bentar, kalau si Rian lanjut gak ya? Kok nanya saya? Nanya Rian lah. Kenapa nyuruh saya tanya ke Rian? Tuh, Sela aja yang suruh nanya. Yeay. Thalib sekolah murah anti matre. Memang perempuan di mana saja itu pasti hobinya berisik. Ya nggak Rian? Kayaknya sih begitu. Yang bener. Berarti Sela berisik dong. Yeay. Jika semua ada keraguan tentang pilih sekolah. Kalian berisik banget sih. Kita lagi pada stres nih. Ya nggak Rian? Ya iyalah. Kenapa harus mikir lulus mau kemana? Iya tuh, bener kata si Riris. Ngapain mesti bingung? Lulus sekolah mau kemana? Ke KUA kan jelas. Ya nggak Sal? Ya nggak Sal? Iya nih. Kalian ya kalau ngomong suka ngaco. Bukannya suka ngaco, tapi suka bener omongan kita. Lo dimakan gerandong, dong, 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 dong. Pilih saja Thalib. Agak, aku balik dulu ya. Udah mulai gak nyaman nih di sini. Ya sorry, kita kan cuma bercanda. Sorry ya guys, aku ada acara nih. Cabut dulu ya. Iya nih, aku juga ada acara. Kamu baik-baik aja ya, Sel? Iya baik-baik aja ya Sel. Enggak lah, hari ini aku disuruh cepat pulang, Mami sama Papi. Barengan aja yuk. Ayo. Sorry ya guys, kita duluan nih. Yuk. Semua oke kan, oke kan, oke kan. Pilih Thalib dong, jangan bengong. Kamu ada apa sih? Dari tadi kok diam saja? Enggak lah, enggak ada apa-apa. Cuma bingung saja setelah lulus ini. Pengajuan beasiswa kamu diterima ya di Jakarta? Iya sih, kata ayah. Harusnya seneng dong. Kenapa kamu malah kelihatan sedih? Ya gimana ya? Gini ya, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apaan sih? Tumben serius kamu. Ini ada kaitannya dengan Sela. Terus? Ya kamu kan tahu dia suka sama saya. Memang kamu gak suka? Ya gimana ya? Suka sih sebetulnya. Cuma saya punya prinsip. Sekolah itu nomor 1 buat saya. Ayah selalu mengajarkan ini pada saya. Terus gimana? Ya gak mungkin dong aku membuang kesempatanku untuk beasiswa itu. Terus si Sela? Nah itu masalahnya yang aku pusing. Waduh, bisa stres dia nanti. Habis gimana? Waduh, aku juga jadi bingung nih. Ya udahlah, gimana ntar? Udah yuk pulang dulu. Ya udah, aku juga mau mampir ke rumah kamu. Ya udah, yuk sekalian. Murah Ayo. anti matre. Pilih Thalib dong.
bertahan 6 tahun lamanya. Rian udah pulang, Bu? Belum tuh, Pak. Tumben jam segini belum pulang. Biasanya sih sudah. Terus berkas-berkas untuk ke Jakarta udah siap? Sudah Ibu siapin. Malah sudah Ibu taruh di kamar. Oh ya, syukur kalau gitu. Ibu mau nanya nih, Pak. Takon apa? Katanya nih, denger-denger sih, tuh anaknya Pak Dedi sama Tante Meta. Sela maksudnya. Hmm, Terus kenapa? itu kata teman-temannya. Katanya sih, Ibu dengar-dengar dia suka sama anak kita. Ah, enggak lah. Kalau itu Bapak kurang setuju. Yaitu Ibu sih juga gak setuju. Ah, sudah lah, Bu. Namanya juga anak-anak. Itu sih kalau anak-anak zaman sekarang apa tuh? Menyebutnya cinta monyet. Apa tuh Pak cinta monyet? Ya cinta anak-anak inusan itulah. Anak yang baru usia remaja. Ya kayak si Rian itu. Oh begitu toh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu Pak, si Riannya sudah pulang. Ya udah yuk, masuk. Silakan masuk. Makasih Tante. Kok baru pulang Rian? Dari mana saja? Main Pak, tadi ke rumah temen. Oh ya, berkasnya sudah siap Pak? Sudah, kata ibumu udah ditaruh tuh di kamar. Udah Ibu siapin. Ya udah, Ibu sama Bapak mau ke pasar sebentar. Mau ngapain, Bu? Ada kebutuhan yang harus dibeli. Sudah, hati-hati Bu ya. Ya udah, baik-baik di rumah, Bapak tinggal. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ke kamar dulu. Kita cek berkasnya sudah siap apa belum. Oke. Kamu lapar gak? Enggak sih. Ah yang benar, jangan bohong ah. Yaudah, ayo keluar cari makan yuk. Ayo. Mi, kakak belum pulang ya? Belum. Entah kemana saja kakakmu itu. Harusnya jam segini sih udah pulang. Main ke rumah pacarnya kali Mi. Gak boleh bicara begitu. Kamu tuh masih kecil. Tahu apa kamu tentang pacar? Sekolah dulu yang bener. Ya maaf Mi, saya kan cuma nanya. Assalamualaikum. Salam. Rusuh amat sih, Pi. Banyak kerjaan ya di kantor. Alhamdulillah nih, kontrak yang kemarin kita berhasil. Alhamdulillah. Terus gimana, Pi? Ya seperti rencana kita kemarin, kita akan buka kantor cabang baru. Nanti ke depannya biar Sheila yang pegang. Mana tuh anaknya? Belum pulang? Belum tuh, Pi. Kebiasaan anak ini. Gimana memimpin kantor cabang baru kalau begini? Anak itu lama-lama susah diatur. Papi istirahat aja dulu. Bukan begitu, Mi. Sheila itu harapan papi satu-satunya. Ya, Mami tahu. Tapi Sheila kan baru saja tumbuh remaja. Jadi papi gak boleh memaksakan kehendak seperti itu.
Yang namanya remaja itu masih labil, jadi wajar lah terpengaruh sama teman-temannya. Apalagi masalah kerjaan kantor. Mana tertarik dia, usia baru segitu. Tapi ini penting nih. Ini demi masa depan dia. Ya Mami tahu. Tapi gak bisa juga Papi memaksakan kehendak seperti itu. Ah, sudahlah, capek ngomong sama Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja? Jam segini baru pulang. Biasalah Pi, main sama temen. Nah, tuh, gak sopan banget ditanya sama orang tua. Memang tadi Papi nanya apa? Papi nanya Sela dari mana kan? Kan sudah Sela jawab, Sela dari rumah teman. Tapi gak begitu juga jawabannya. Terus Sela harus gimana dong? Sudah, ini malah pada ribut. Kak Sela mungkin dari rumah pacarnya, Pi. Diam kamu, anak kecil tahu apa? Kan Sally cuma nanya, Kak. Ngapain nanya-nanya? Sudah. Benar yang dikatakan adikmu. Sekolah dulu yang benar. Baru saja kamu lulus, udah mulai pacaran. Pacaran apa tuh? Siapa juga yang pacaran? Tuh kata adikmu. Ya omongan Sally mana bisa dipercaya, Pi? Ya bisa lah, Kak. Di sekolah Sally selalu diajarkan untuk jujur. Sally juga tahu kalau kakak dekat sama si Rian. Siapa itu Rian? Sudah. Tapi mandi aja dulu. Tapi benar nih, diurus tuh anakmu. Ya sudah, biar Mami yang tangani. Kamu kecil-kecil jengkelin ya? Sally, kamu masuk. Iya, Mi. Ini Mami tanya ya, Nak. Tolong jawab Mami dengan jujur. Nanya apa, Mi? Sebenarnya Mami sudah tahu kamu ada hubungan apa dengan Rian. Emang Mami tahu dari mana? Ya pokoknya Mami tahu. Terus kenapa, Mi? Mami sih nggak masalah sebetulnya. Cuma Sela harus fokus dengan belajarnya. Anak seusia kamu memang wajar kalau sudah punya perasaan suka. Jadi, Mami gak marah nih? Ya enggak lah, Mami kan juga pernah muda. Gini Mi, Sela mau curhat, boleh gak? Curhat apa? Gimana ya Mi? Sela sebenarnya memang suka sama Rian. Terus Riannya suka? Ya suka sih, cuma kenapa? Rian tuh pendiriannya kuat Mi. Dia tuh fokusnya ke sekolah terus. Kan emang harus begitu. Bukan itu masalahnya Mi. Terus masalahnya apa? Dia tuh kurang respon sama Sela. Dia merasa dia gak sebanding sama keluarga kita. Mami tahu. Tapi bener Mi, Rian itu orangnya pekerja keras. Dan dia juga pinter di sekolah. Ya baguslah kalau begitu. Jadi bener, Mami gak apa-apa nih. Gini Nak, dengerin Mami. Masalah rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jodoh juga sudah ada yang ngatur. Karena semua sudah ada yang ngatur, jadi Sela gak usah pusing-pusing. Maksudnya Mi? Ya Sela jalani saja, gak perlu diambil pusing. Kalau memang jodoh gak bakalan kemana. Jadi Sela fokus aja dengan sekolah. Masalah Rian gak usah dipikirkan. Semua percayakan sama Tuhan. Iya Mi, tapi Sela merasa Rian akhir-akhir ini mulai menjauh. Itu mungkin perasaan Sela saja.
Enggak, Mi, bener. Beneran? Ah, Mami suka gitu deh kalau diajak serius. Ya udah, pokoknya Mami selalu dukung apa keputusan Sela. Ya udah, makasih ya, Mi. Pokoknya Mami selalu terbaik deh, Emak. Loh, mau kemana lagi? Main, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya gimana sih, Sel, hubunganmu sama Rian? Gimana sih sebenarnya hubungan kalian? Iya nih, lagi galau, Besti. Kalau kenapa ayo? Ayo. Gimana ya? Udah cerita aja sama kita. Bener, cerita aja sama kita. Tak masuk logika, termangu hatiku. Akhir-akhir ini saya merasa Rian sudah mulai menjauh. Masa sih? Aku ngerasanya begitu. Emang kenapa? Kenapa? Dia merasa gak pantas sama keluarga saya. Nah, itu si Riannya datang. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku. Pada ngapain nih? Emang kamu lihatnya ngapain? Ya nanya saja, gitu amat ditanya. Riris, lagi ngapain di sini? Ini lagi nemenin seseorang yang lagi galau. Masa kamu nggak tahu? Kalau saya tahu, nggak mungkin lah saya tanya. Oh iya, aku ingat. Ingat apa? Ah, ngikut aja. Ingat apa kamu? Perutku lapar, Riz. Kok bisa kebetulan ya? Kita keluar ini rencananya memang mau cari makan. Ya udah barengan. Ya udah aku ikut. Kamu di sini aja. Ntar kita bawain. Bener itu, kamu tunggu di sini aja. Nanti kita bawain. Loh, kita keluarnya kan bareng-bareng mau cari makan. Udah, kamu di sini aja. Sela, kamu juga tunggu di sini sebentar. Ah, ngaco kalian. Udah yuk, buruan. Ayo. Kamu jadi ke Jakarta. Jadi sih. Bukan karena menghindar dari aku kan? Ya enggak lah, siapa yang menghindar dari kamu? Kamu jangan bohong, Rian. Kita kan udah sepakat mau menjalani ini semua. Emang ada yang aku hindari? Kamu gak merasa? Merasakan apa? Kamu sekarang berusaha menjauhkan dari aku. Itu cuma perasaan kamu sendiri. Bicara perasaan, tapi kamu gak menghargai perasaanku. Kamu yang gak ngerti perasaanku. Kok kamu jadi nyalain aku? Siapa yang nyalain kamu? Terus itu tadi apa? Kamu menyalahkan aku kan? Maaf ya Sheila.
Saya tidak bermaksud menyakiti perasaanmu. Tapi saya tahu keluargamu gak suka sama aku. Hanya karena papiku kaya? Tapi itu fakta, Sheila. Tapi fakta itu bisa kita rubah, asalkan kita selalu bersama. Kamu lihat pohon itu, di mana pertama kali kita bertemu. Pohon beringin bercabang dua. Waktu itu kamu mengatakan, cabang dua itu ibarat kita berdua. Kedua cabang itu gak boleh tumbang. Kalau kamu pergi, itu artinya salah satu cabang itu telah tumbang. Tapi tidak membuat pohon itu mati, kan? Memang tidak membuatnya mati. Pohon itu akan selalu tumbuh. Namun, sudah tak utuh lagi. Dia akan terus tumbuh meski tak utuh. Maaf, Sel, saya nggak bisa. Orang tuamu seperti dinding kokoh yang menghalangi impian kita. Maaf, Sel, saya tidak bisa. Betapa besar cinta kita yang telah terbina, namun terhalang dinding pemisah begitu tingginya. Sheila kini terbelenggu karena orang tuamu. Di mata mereka yang intan dan permata, aku tak punya harta dan benda, mungkin akan membuat sengsara. Lalu ku coba bertanya, untuk apa cinta kita sekian lama kita bina, hanya berbuat derita. Oh, Sheila, tabahkanlah suratan di dirimu. Oh, Sheila, relakanlah kita harus berpisah. Lian, jangan pengecut kamu. Kamu telah berjanji kan akan berjuang bersama-sama. Jangan pergi, Rian. Kamu berjanji kan? Kita akan selalu bersama. Mengejar impian bersama. Selalu bersama. Tapi kenapa kamu bohongi aku?
Jangan pergi, Rian. Kamu kenapa, Sel? Kenapa, Sel? Tuh, si Rian. Dia bohongi aku. Loh, mau kemana, Sel? Iya, mau kemana, Sel? Tunggu kita, Sel. Ada apa sih? Ya mana kita tahu. Terus, Riannya mana? Ya mana kita tahu. Ada stres nih kayaknya mereka. Terus, ngapain saya jadi sendirian di sini? Ah, pulang dulu lah. Pusing saya lama-lama di sini. Maafin saya, Sel. Saya nggak bermaksud menyakiti perasaanmu. Tapi faktanya kita memang berbeda. Jarak kita terlalu jauh, Sel. Papimu punya segalanya. Dan keluargaku sangat jauh dibanding dengan keluargamu. Itulah kenapa saya ambil beasiswa itu untuk ke Jakarta. Agar kelak aku juga bisa menjadi orang yang sukses kayak papimu. Cuma semua butuh waktu, Sel. Butuh pengorbanan. Dan ini mungkin pengorbanan terbesar kita. Rian, Kamu, Sel. maafin aku udah nyakitin perasaanmu. Asal kamu tahu, sebetulnya aku gak peduli siapa kamu, latar belakangmu. Yang saya butuhkan adalah semangat juangmu. Aku tidak pernah melihat seberapa banyak harta yang keluargamu punya. Aku tidak pernah memandang itu semua. Aku tidak pernah meragukan cara pandangmu. Tapi cara pandang papimu berbeda. Ini masalah kita, bukan papi aku. Terserah, Sel. Keputusanku sudah bulat. Saya akan berangkat ke Jakarta besok.
Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya tidak pernah mengingkari perasaan ini. Tapi dalam hidup tidak boleh diperbudak perasaan. Kita harus tetap berpikir logis bahwa perjalanan kita masih panjang. Ya udah Rian, mungkin apa yang kamu katakan benar. Mungkin juga apa yang dikatakan papiku juga benar. Kamu jadi berangkat besok. Iya. Ya sudah, kamu hati-hati. Makasih ya. Jangan pernah lupain aku ya. Aku ingin bercerita tentang teman-teman sekelasku. Ada Faisal yang suka berhayal, ada Latif dan juga Fatih, ada Aim yang selalu jaim, juga Jordan yang sok tampan. Pastinya Zidane pahlawan kesiangan, si Mungil Ayub yang aku paling imut, ada juga Dio si paling jumbo, namun semua menarik tanpa mereka jadi gak asyik. Dan ini para bidadari kami, ada Mesya paling mempesona, tentu jika dilihat dari botol aqua, ada Akila si bintang kelas, tentu kalau dilihat dari tubuh Monas. Yang paling pendiam ada si Melin, paling so gaya pasti si Salsa, minyak kayu putih andalan parfumnya, si paling manis tentu si Nita, seperti kopi kehabisan gula. Memang tim kita ada